Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa dalam doa pagi. Kita sudah lama tidak ikut buat doa karena memang sedikit ada gangguan di dalam jaringan maupun dalam koneksi internet yang ada. Pagi hari ini kiranya saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang ada dimanapun pagi hari ini Bapak Ibu berada. Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Saya share link dulu kepada Bapak Ibu yang mungkin mau ikut atau ambil bagian dalam doa di pagi hari ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain lagi ngantuk-ngantuk. Kita pagi hari ini bangun, kita sudah bangun, siapkan diri kita melangkah di hari yang baru dengan harapan dan doa bersama agar kita selalu dimampukan dan ditolong Tuhan. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya share dulu ya linknya ya buat yang mau join. Mungkin kalau namanya dalam live itu seringkali tergantung daripada jaringan ya. Kalau jaringan mendukung ya kita tidak putus-putus, jaringan tidak mendukung kita putus dulu baru nyambung lagi, tapi tetap di channel itu, di channel YouTube ACT. Ayo cari Tuhan. Nggak muncul-muncul. Oke. Ntar ya Bapak Ibu ya, saya share dulu dengan
datang dan layakkan kami. Haleluya, haleluya, Bapa penuhi kami Bapa. Rohmu yang kudus ada di rumah kami. Haleluya, haleluya, Kau ditinggikan, kau dimasyurkan selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Kau baik, kau baik, kau baik, sangat baik bagi kami.
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
kami datang daripada Bapa. Engkau penolong kami bila kami bangun pagi hari. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Bila kami ada sampai di pagi hari, bangun dan tubuh yang sehat, bangun dan menikmati bisa menghirup udara, semua karena kemurahan. Haleluya. Syukur buat nafas hidup kami Bapa. Syukur buat organ-organ tubuh kami. Syukur buat kaki, tangan, mata, suara. Syukur buat semua keadaan kami. Tuhan pelihara kami sedemikian rupa. Tuhan memperhatikan kami, nolong kami, menjaga kami, tidak pernah terlelap. Engkau yang menebus kami Bapa. Engkau yang memilih kami Bapa. Engkau yang menentukan kami ada di hadirat-Mu Bapa. Masyurlah nama-Mu, masyurlah nama-Mu. Haleluya. Kekuatan-Mu Bapa, kekuatan-Mu memenuhi hidup kami Bapa. Tidak memenuhi kami Bapa. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus berserah di hadapan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Oh, kami berserah. Datang Bapa, pegang kami. Datang dan tuntun kami, lindungi kami. Dalam naungan-Mu, dalam kekuatan-Mu. Haleluya. Baik, sangat baik. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik dan sangat baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tak mampu, tempat ucapanku. Sendiri, Kau Allah yang menolongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami Bapa sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena campur tangan Tuhan, pemeran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh di pagi hari ini, kami datang kepadamu Bapa menghampiri takhta kemuliaan-Mu. Datang kepadamu Bapa dan bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan semua yang menjadi harapan dan doa kami. Ketika kami melangkah masuk di hari yang baru ini, kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan kami. Tangan-Mu yang kuat selalu memegang kami, memagari kami dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Kami boleh dipagari oleh kuasa darah-Mu. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami, membalut kami Bapa, melingkupi kami, baik kami pribadi maupun keluarga kami, baik harta benda kami maupun semua kekayaan milik kami. Kami dilindungi, kami ditolong, kami dibalut oleh darah-Mu. Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami dibimbing, kami diajari, dan kami nasihati. Hari yang baru kami melangkah dengan iman, dengan tetapan keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Allah pencipta langit dan bumi ada di sekeliling kami, menyertai kami. Engkau boleh memerintahkan malaikatnya selalu untuk menjaga dan melingkupi kami, memagari kami selalu Bapa. Ketika kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Tuhan, di pagi hari ini mau berdoa. Kami pagi ini sama-sama mengangkat hati kami dan berdoa kepadamu Bapa, mengangkat dan berdoa dan berseru kepadamu, biarlah pertolongan yang daripadamu turun atas kehidupan kami. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka. Kami berdoa Bapa, baik saat ini masalah dalam lambung mereka, baik saat ini masalah dalam ginjal, masalah dalam usus, masalah dalam mata, masalah dalam telinga, masalah dalam hati, masalah dalam paru-paru, masalah dalam kaki, tangan, kepala, saraf. Kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur-Mu, nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya darah yang tertumpah, darah yang sangat mahal. Oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Oleh kami percaya Tuhan Bapa, dan kami berdoa Bapa, kami minta kesembuhan terjadi bagi mereka yang sedang ini sakit. Mereka sakit dalam lambung, mereka sakit dalam usus, mereka sakit ginjal, mereka sakit paru-paru, mereka sakit kaki, mereka sakit kepala, mereka sakit saraf, mereka sakit telinga, mereka sakit gigi, mereka sakit suara, mereka sakit dalam bentuk apapun. Di pagi hari ini kami berdoa, disembuhkanlah mereka Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh bilur-Mu mereka sembuh, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu dalam nama Yesus.
Pagi hari ini kami bangkit dengan iman dan percaya kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan minta itu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang ada. Dan mau percaya Tuhan akan terus menyatakan kemuliaan Tuhan bagi anak-anakmu yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka. Kasih yang mula-mula itu biar terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Biar mereka hidup dalam kasih-Mu dan mereka saling mengasihi dan membangun kasih-Mu Bapa. Kami berdoa dan biar Tuhan Kau jumpai dalam kehidupan mereka mengalami tawar dalam pernikahan mereka. Pulihkan itu kembali Bapa dalam nama Yesus. Biar mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Mereka memiliki keturunan-keturunan ilahi, keturunan yang memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah keluarga yang ada. Suami, istri, dan anak-anak diberkati. Keluarga-keluarga yang mungkin mereka sama mengalami dampak karena COVID ini. Karena mereka itu kami berdoa Bapak, tolong mereka Bapak, agar mereka memiliki roh belas kasihan-Mu, roh kesabaran-Mu hidup dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki kasih-Mu yang mula-mula ada hidupan mereka. Mereka yang saat ini Bapak bergumul dan berdoa untuk memiliki keturunan. Kami berdoa Bapak, jemaat-Mu maupun umat-Mu yang lain yang sedang menantikan keturunan, bahkan mereka sedang melakukan program-program yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup melipat perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka. Jika Sarah dibukakan, mati haid dibukakan, dan Tuhan sanggup melakukan itu. Janji Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan itu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu hidup dan kudus dan ada. Engkau berjanji dan Engkau bersumpah terhadap diri-Mu untuk boleh memberikan keturunan bagi mereka. Hamba-Mu berdoa saat ini Bapak, jemaat-Mu yang sedang membutuhkan keturunan kami minta ini Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapa dalam nama Yesus. Bukakan rahim yang tertutup, bahkan bagian-bagian yang mungkin tersumbat, kami berdoa Tuhan pulihkan itu dan nyatakan itu dalam nama Yesus. Tiada satu pun mustahil bagi Tuhan. Hana ditolong oleh Tuhan. Kami yakin jemaat-Mu juga tolong Tuhan dalam mereka bergumul untuk keturunan. Mereka sedang bergumul Bapa untuk pemulihan dari kehidupan bisnis mereka, ekonomi mereka. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan Bapa, sehingga bisnis mereka kembali bergairah. Mereka boleh temukan cara Tuhan untuk memulihkan mereka. Mereka bergumul karena pandemi ini, mereka kena dampak. Namun kami percaya Tuhan akan memulihkan bisnis umat-Mu yang sedang mungkin habis karena pandemi ini. Tuhan akan kembalikan berlipat ganda dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Bapa. Mereka sedang bekerja Bapa, Tuhan berikan mereka kekuatan-Mu, berikan mereka kesanggupan-Mu. Dalam mereka bekerja Tuhan, beri mereka bekerja dengan maksimal. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupan mereka. Menaungi mereka, memampukan mereka, dan berdoa dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam pekerjaan mereka ada masalah, kami yakin Tuhan akan campur tangan untuk memampukan mereka, sehingga mereka mampu keluar sebagai pemenang untuk menyelesaikannya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa saat ini bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, yang mengalami masalah dalam utang piutang, kartu kredit, maupun utang yang lain dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka, berkati mereka Bapa, sehingga berikan kemampuan buat mereka, sehingga mereka mampu untuk melunasi utang piutang yang ada. Persoalan dalam keuangan ini kami berdoa minta Tuhan campur tangan Bapa, berikan solusi bagi mereka Bapa, dengan memelihara mereka mencampur tangan, sehingga mereka bisa mampu menyelesaikan masalah mereka dalam keuangan ini. Kami berdoa dan kami minta ini Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan buat mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dan pertolongan buat mereka. Mereka selalu dipelihara, diperhatikan oleh Tuhan. Mereka saat ini Bapa, buat orang tua yang ada di gereja-Mu ini, kami berdoa Tuhan tolong selalu Bapa. Dalam fisik kami sebagai manusia kami lemah, namun kami yakin penyertaan Tuhan luar biasa, sehingga orang tua yang ada di gereja ini, mereka akan memiliki kekuatan yang daripada-Mu. Mereka tetap memiliki kuasa-Mu dan urapan kehidupan mereka. Berdoa dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sedang sekolah dan bahkan mereka kuliah, menghadapi ujian, ulangan,
ujian tengah semester, bahkan ujian semester. Kami berdoa Bapa, nyatakan kuasa-Mu, urapan-Mu turun kehidupan mereka. Apa mereka pelajari, apa mereka dengar melalui pelajaran-pelajaran yang mereka mampu mengaplikasikannya, mampu menjawab semua soal-soal yang ada, dan mereka akan berhasil dalam pendidikan mereka. Diberkatilah anak-anak kami dalam sekolah dan studi dan kuliah mereka Bapa, dalam nama Yesus. Kami yakin campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka sedang sekolah tatap muka dan akan banyak interaksi dengan teman-teman dan murid dan ruangan yang ada. Namun kami yakin pemenang Tuhan sempurna ada kehidupan anak kami, sehingga mereka selalu terpelihara sempurna adanya. Segala bakteri, virus corona mencekam, menakutkan itu halo dari kehidupan mereka dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa juga Bapa, jika Tuhan hari ini anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah karena mereka kena COVID, kamu berdoa Bapa, jamah Bapa, pulihkan, sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka kembali sembuh. Roh maut kami halaukan kehidupan mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sama-sama bersatu hati juga Bapa berdoa buat gereja-Mu yang Tuhan sedang percayakan kepada kami. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus tiap hari, tiap bulan, tiap minggu Tuhan kirimkan orang-orang, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang di dalam Tuhan percayakan dalam pengembalaan ini. Kami minta jiwa-jiwa Bapa dalam nama Yesus, sebagaimana kebenaran firman-Mu berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Kami adalah pekerja-Mu Bapa. Kami masuk kepada ladang-Mu dan menyerahkan diri untuk mengabdi kepadamu. Dan kami yakin kami sudah memulai pelayanan ini. Dan kami akan melihat Tuhan campur tangan sehingga pelayanan ini akan makin hari makin maju. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa dari domba-domba Nebaioth dan Kedar tersedia bagi rumah-Mu, bagi ibadah-Mu. Oleh karena itu kami minta itu Bapa dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan kirimkan bagi kami, bagi gereja-Mu, sehingga gereja akan tumbuh dan berkembang, bukan untuk hormat kemuliaan kami sebagai manusia, tapi nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan minta ini Bapa dalam nama Yesus. Kami juga bergumul dan berdoa untuk tempat untuk kami ibadah. Kami ingin rindu untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, kami minta tempat ibadah untuk rumah-Mu ini Bapa dalam nama Yesus. Bahkan kami butuh dana juga untuk sewa hotel. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan Bapa, agar sewa hotel ini dapat terrealisasi, sehingga semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua yang ada, jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami, rumah tangga kami, semua ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami melangkah lebih jauh Bapa, kami merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita renungkan sedikit firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh firman Tuhan kita renungkan. Kita sebentar. Saya bacakan sebuah renungan firman Tuhan di ada Bapak Ibu ya. Sebagaimana judul kita hari ini adalah Tuhan memagari pagar kemuliaan Tuhan, pagar anugerah. Sebentar saudara, saya harus kalau nggak salah. Ya, benar. Hari ini kita Salam Bapak Ibu, suara saya mungkin kedengaran. Saya sebentar, saya naiki sedikit karena kelihatannya suara saya kurang. Ya. Salam. Salam Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai kedengaran ya. Ya.
Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Kita renungkan sedikit kebenaran firman Tuhan sebelum kita akhiri doa pagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan renungan kita pagi hari ini adalah terambil dari Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12. Saya ulangi. Di renungan kita di pagi hari ini adalah di Mazmur pasal yang kelima ayat yang 12 berkata demikian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Seperti judul kita hari ini adalah memegari dia dengan anugerah seperti perisai. Hari ini merupakan sebuah renungan yang kiranya saya berharap bahwa boleh menguatkan kita dan memberkati kita supaya kita tetap makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Kita ingat kita melangkah masuk di hari yang baru ini dengan renungan firman Tuhan. Bahwa Tuhan memagari kehidupan kita dengan anugerah. Anugerahnya diumpamakan seperti perisai. Hidup-hidup kita itu seumpama seperti peperangan. Untuk itu kita belajar supaya anugerah Tuhan itu menjadi perisai yang selalu memagari kita. Tiap saat dan tiap detik kehidupan kita itu seperti peperangan. Raja Daud menyadari tentang hal itu. Maka dia katakan Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Ya. Berbicara mengenai perisai, Raja Daud tahu dan memahami tentang itu. Perisai itu sesuatu yang mampu untuk menangkis setiap anak panah yang diserang atau dibangun oleh musuh-musuh pada zaman itu. Perisai itu sebagai sebuah tembok yang melindungi tubuh kita, yang melindungi seluruh kehidupan kita, bahkan melindungi satu hal yang paling vital dalam kehidupan kita, yaitu jantung kita. Ya, perisai itu melindungi jantung kita. Dari apa, saudara? Dari anak panah, dari serangan, daripada kuasa kegelapan. Nah, kita tahu bahwa iblis setiap saat pun berjalan mengelilingi. Ya kan? Bahkan dikatakan daripada di Yakobus, Yakobus mengatakan Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan mengelilingi seperti singa, mengaum-ngaum. Dan dia mencari mangsa yang setiap saat dapat ditelannya. Setiap hari iblis punya niat dan punya keinginan untuk menarik kita jatuh, untuk membuat kita celaka, untuk membuat kita mengalami tekanan demi tekanan, untuk membuat kita menjadi orang yang berbalik kepada Tuhan, berbalik jauh meninggalkan Tuhan. Tapi kita ingat renungan kita di pagi hari ini. Jalan masuk di pagi hari ini, saya ingatkan kepada jemaat Tuhan dan Bapak Ibu semua yang ada untuk kita pegang ini. Bahwa Tuhan itu memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Kita hidup di zaman anugerah. Zaman anugerah adalah zaman di mana kasih itu makin hari makin melimpah. Zaman anugerah adalah di mana Tuhan berkenan untuk selalu melimpahkan kebaikan-kebaikannya buat kita. Zaman anugerah adalah zaman di mana Tuhan itu bermurah hati. Dan kemurahan hati Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu seperti pagar yang mengelilingi kita, seperti pagar yang membentengi kita, seperti perisai yang selalu siap saat menangkis, menghalaukan setiap serangan demi serangan. Amin ya. Nah, itulah sebabnya kita harus membekali diri kita dengan doa, membekali diri kita dengan bersyukur. Nah, pertanyaan kita sekarang di pagi hari ini adalah, yang menjadi renungan kita adalah, apa perisai? Seperti apa perisai itu? Perisai anugerah itu seperti apa? Yang dikatakan di situ ada anugerah perisai itu seperti apa? Nah, kita baca di eksegesa di Mazmur pasal yang ke-5 ini, maka kita akan temukan ada 3, kurang lebih saya catat di sini. Ayat yang ke-2 atau sampai ke 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat yang ketiga atau ayat yang 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku,
pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Saya sedikit ini saudara, karena mata saya bacanya agak sedikit kagok. Nah, perisai yang pertama, perisai anugerah itu yang pertama adalah doa dan ucapan syukur. Garis bawah itu, sebab kepadamulah aku berdoa, mengatur persembahan bagimu. Itu dua kalimat. Itu dua kalimat itu adalah kalimat mengucap syukur dan berdoa, mengatur persembahan. Persembahan yang terbaik adalah mempersembahkan tubuh ini. Persembahan yang terbaik adalah mengucapkan syukur kita. Pagi hari kita bangun dan kita mempersembahkan hidup kita dengan membawa doa kita. Pagar yang perisai yang pertama yang memagari kita adalah, ternyata saudara, perisai itu adalah anugerah. Doa. Perisai anugerah yang di situ dikatakan ada seperti anugerah itu seperti perisai. Perisai yang pertama adalah doa kita. Doa kita merupakan sebuah benteng, sebuah perisai yang bisa menghalau setiap serangan demi serangan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Peperangan kita, Bapak Ibu harus garis bawahi. Peperangan orang Kristen bukan melawan darah dan daging. Peperangan orang Kristen bukan melawan manusia dengan manusia. Tapi peperangan orang Kristen adalah kita melawan penghulu-penghulu dan roh-roh yang di udara. Penghulu-penghulu dan roh-roh di udara ini setiap saat memprovokasi orang, setiap saat memprovokasi situasi dan lain sebagainya, sehingga membuat kita itu berada dalam tekanan dan peperangan. Nah, ketika kita kuat di dalam doa, maka kita mampu mengalahkannya. Ketika kita kuat dalam ucapan syukur kita, maka kita mampu untuk menangkisnya, mampu untuk menghalaukannya. Betapa pentingnya doa itu kita jadikan sebagai perisai. Raja Daud menyadari itu. Ternyata kekuatan dia adalah raja yang dikatakan beribu-ribu, berlaksa-laksa dimenangkan oleh dia. Dia mengalahkan Goliat yang begitu hebat. Dia mengalahkan singa-singa yang begitu luar biasa menerkam dia. Dia mampu mengalahkan itu bukan karena kehebatannya dia, tapi ternyata terletak pada doanya dia. Amin ya. Doa itu punya landasan kita. Suatu landasan yang luar biasa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, doa itu ternyata juga saudara menutup mulut singa-singa. Setiap saat Daniel berdoa sehari 3 kali. Saya juga agak rencana ingin meniru Daniel, coba berdoa sehari 3 kali. Ya, saya bikin, nanti saya akan buat lagi ruang doa. Saya pingin juga sehari 3 kali berdoa. Pagi, siang, malam berdoa. Ya, bukan berarti itu kita setiap saat berdoa. Tapi coba kita perhatikan. Ternyata Daniel punya kekuatan menutup singa-singa itu. Singa-singa itu dibuat lapar sedemikian rupa. Namun Daniel ketika sampai di sana, Tuhan itu menutup mulut singa-singa itu. Kenapa? Karena sebelumnya didapati bahwa Daniel ini orang yang suka berdoa. Daud orang yang suka berdoa, Daniel suka berdoa, Sadrak, Mesak dan Abednego pun mereka suka berdoa, Rasul Paulus pun mereka dan Silas pun mereka suka berdoa, dan terjadilah satu goncangan gempa yang luar biasa ketika Tuhan terangkat ke surga dan Tuhan menjanjikan para murid-muridnya pun Tuhan ingatkan kepada mereka, jangan tinggalkan di Yerusalem. Tujuannya apa? Mereka berdoa di Yerusalem. Sama pagi hari ini pun satu benteng anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Senjata kita sebagai perisai adalah doa dan ucapan syukur kita. Pagi hari ini mari kita masuk dengan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, ini yang pertama, perisai yang pertama adalah doa dan ucapan syukur. Perisai yang kedua, Bapak Ibu temukan di ayat yang pasang kelima, ayat yang ke-6. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembuat tidak akan tahan. Pembual tidak akan tahan dengan matamu.
Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah. Ternyata saudara, perisai yang kedua adalah perilaku kita atau sikap kita atau tindakan kita. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan itu benci kepada pembohong. Tuhan itu benci kepada pembual. Tuhan itu jijik kepada penumpahan darah, seorang pembunuh dan perilaku kita. Perilaku kita itu ternyata saudara itu adalah suatu perisai. Perbuatan kita menolong orang lain itu ternyata saudara itu punya dampak itu sebagai perisai yang membentengi kita. Bukan hanya kita berdoa, tapi kita tidak pernah melakukan suatu tindakan yang baik. Orang yang suka berdoa terus tapi berbuat jahat jalan terus pun itu tidak menjadi sebuah benteng. Bentengnya akan pasti terobos. Bentengnya akan pasti dilumpuhkan. Tapi orang yang punya doa yang luar biasa adalah orang juga yang bisa menjaga perilakunya. Dari ucapan bibirnya, dari tindakannya, dari pandangannya, dari hatinya, dari pikirannya, semuanya perilakunya adalah mendukung apa yang ia doakan. Jangan sampai kita hanya berdoa, Tuhan berikan saya mujizat kesembuhan, tapi Tuhan mau berikan kesembuhan, tapi kita tidak melakukan tindakan kesembuhan, yaitu mempercayai Tuhan dalam kesembuhan, tapi kita malah meragukan. Atau mungkin kita memaki-maki orang, atau kita marah-marah sama orang. Ya, perilaku kita ternyata adalah dikatakan oleh Raja itu sebuah benteng yang merupakan sebuah perisai yang membentengi kita dari setiap hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Perbuatan baik itu ternyata saudara merupakan perisai, anugerah perisai buat kita. Pagi hari ini kita masuk di hari yang baru dengan yakin setiap perbuatan baik kita pasti menuai hasil yang baik. Seperti Rasul Paulus, apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Tabur angin, tuai angin. Tabur puting beliung, tuai puting. Tabur air mata, tuai sukacita. Kata Yesaya, orang berjalan menabur dengan cucuran air mata pasti pulang. Tabur dengan doa yang sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti akan pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena apa tindakan kita, perbuatan kita ternyata merupakan sebuah pagar perisai untuk kita terus menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Ya kan? Ada orang yang bisa menolong kita karena perbuatan baik kita. Seperti pernah saya memberikan sebuah kesaksian, ilustrasi bahwa ada seorang ibu sedang hamil. Dia melayani di sebuah restoran di Amerika. Lalu ada seorang suami juga pernah menolong seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini sudah tua, bawa mobil, dan mobilnya mogok di tengah jalan. Dan terlewat seorang pria separuh baya ini lewat. Dan melihat neneknya sedang kepayahan. Mau dorong susah, mau buat seperti apa juga susah. Nama juga nenek-nenek. Di tengah jalan, di tol. Lalu pria ini menolong nenek-nenek ini. Nah, selesai nolong nenek-nenek ini kasih uang. Tapi pria bilang, tidak, saya ikhlas menolong nenek. Saya tulus menolong nenek, tidak menerima bahan. Oke, ya sudah, selesai dan berpisah. Prianya pulang. Oma-omanya juga berangkat. Sebelum dia pulang, dia mampir di sebuah kafe. Ya, habis selesai beres-beres ini capek kan. Lalu dia minum kafe. Lalu dia memperhatikan seorang pelayan, ibu-ibu sudah hamil tua, melayani. Sudah, ibu ini layani tawar, udah. Lalu ibu ini bilang begini, dilayani dan selesai. Selesai memberikan uang, bayar, lalu selipkan uang di tempat habis makan itu ada piring dan lap-lap di situ kan biasa. Diselipkan uang di situ. Pelayan itu beresin, lalu tulis di situ, ini tips buat kamu. Selesai pulang. Sampai di rumah, istrinya cerita kepada suaminya. Tadi saya
seorang nenek-nenek toh kasih saya uang sekian dolar. Ternyata itu cukup buat proses nanti saya melahirkan. Suami bilang, saya juga tadi menolong seorang nenek-nenek yang juga mobilnya mogok di tengah jalan. Ternyata nenek yang suaminya nolong itu adalah nenek yang tadi kasih tips itu. Perbuatan baik kita itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Itu disebut dengan perisai memagari kita. Kita nggak nyangka, saudara, apa yang ditaburkan oleh pria tadi, dia bisa menuainya dan dengan cara yang lain. Tapi apapun yang kita tabur itu pasti menuai. Seperti Raja Daud tadi mengungkapkan itu. Perisai kita yang kedua adalah, perisai anugerah kita yang kedua adalah perilaku kita, perbuatan baik kita. Sangat menentukan sejauh mana kita itu ditolong oleh Tuhan atau tidak. Yang ketiga, saya catat di sini. Saya minta maaf bacanya agak sedikit ini karena mata saya. Yang ketiga, perisai yang ketiga adalah ibadah. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Yang ketiga, saudaraku, ternyata Tuhan menyediakan sebuah rahasia buat kita di pagi hari ini. Rahasia untuk kita menjadi orang yang dimana dibentengi oleh Tuhan dengan luar biasa adalah ibadah kita. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Saudara, ibadah kita itu ternyata, saudara, merupakan sebuah benteng anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan. Sebagaimana Tuhan berkata dalam Ulangan, Tuhan akan, jikalau engkau beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanan. Tuhan akan melalukan penyakit dari tengah-tengah hidup. Apakah itu bukan karena perisai? Itu perisai. Tuhan melalukan penyakit dari kehidupan kita karena ibadah kita. Tuhan memberkati roti makanan kita karena ibadah kita. Bahkan lebih lanjut diikuti oleh Rasul Paulus mengatakan, latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas, tapi latihan ibadah itu bermanfaat, baik untuk waktu untuk sekarang ini maupun untuk waktu yang akan datang. Bahkan lebih lanjut, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk beribadah. Ingatkan kepada yang lain untuk beribadah. Ternyata ibadah itu adalah perisai. Jangan kita menganggap remeh tentang ibadah itu. Karena bangsa Israel, Tuhan pimpin mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tujuan utama cuma satu, supaya bangsa ini beribadah kepada Tuhan, supaya bangsa ini bersekutu dengan Tuhan, supaya bangsa ini memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Tuhan hukum mereka lagi. Dan lain sebagai sama. Kita jangan anggap remeh tentang ibadah. Hari-hari ini itu adalah perisai yang Tuhan sediakan. Perisai yang pertama yang Tuhan sediakan adalah doa kita. Itu adalah perisai. Yang kedua adalah perbuatan kita. Itu adalah perisai. Dan yang ketiga adalah ibadah kita. Itu perisai yang Tuhan sediakan kita. Di tengah-tengah sebagai anugerah itu, Tuhan siapkan anugerah perisai, yaitu doa, perbuatan baik, dan ibadah. Biarlah itu menjadi renungan kita di pagi hari ini, dan kita akan akhiri ibadah doa kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita akhiri. Kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, di akhir daripada doa kami bersama-sama mau berdoa dan menyerahkan seluruh sidang Jumatmu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Buat Oma Wesley Terore, biar Tuhan tolong selalu. Buat Leni dan keluarga daripada Johan Sinjeri, buat Anne dan juga suami Pak Abui dan ketiga anak Tuhan tolong berkati. Bu Vivi, Pak Hengki dan kedua anak Tuhan berkati. Bapak, Bu Liana dan kedua anaknya, Sali juga Tuhan berkati. Buat Dev sebagai dokter muda juga Tuhan tolong. Buat Bu Helen dan juga anaknya Christina Tuhan tolong Tuhan berkati juga. Buat Oma Bu
Tante Selvionella dan juga Om Hani, Tuhan tolong untuk berkati. Buat Santi dan Jeffrey, Tuhan tolong untuk berkati juga. Buat Hendra dan Kristi, Tuhan tolong untuk berkati. Buat Cynthia dan Joseph, Tuhan tolong berkati. Ibu Bong Kim Hyung dan Siska juga Tuhan tolong untuk berkati. Buat Bu Aling dan juga ketiga anaknya, suami, baik anaknya Ayumi, Angel, dan Carlos, Tuhan tolong. Buat Bu Sumi dan juga suami dan ketiga anak, Tuhan tolong berkati. Bapak, juga kami berdoa dan menyerahkan juga buat Agnes dan juga kedua anaknya, Tuhan tolong berkati. Buat Joni dan juga Mega, biar Tuhan tolong berkati juga Bapak dengan ketiga anaknya. Biar Dylan, Jovanka dan juga Nathan, Tuhan tolong berkati juga Bapak. Juga buat Mian dan Michael juga Tuhan tolong campur tangan dalam kandungannya Mian agar semua dapat berjalan yang baik. Juga buat Pak Bambang dan Vivi juga Tuhan tolong berkati Bapak. Buat Kathleen dan juga suami dan anak, Tuhan berkati. Buat Indah dan juga suami dan kedua anak, Tuhan berkati. Buat juga Kevin dan juga Jessica, Tuhan tolong untuk berkati juga Bapak. Buat Willy dan Lauren juga Tuhan tolong untuk berkati Bapak. Buat Dion dan Risa, Tuhan tolong untuk berkati Bapak. Buat juga Devin dan juga Sonia, Tuhan tolong untuk berkati Bapak. Pak Tony, Tuhan tolong untuk berkati. Buat jemaatmu yang lain dimanapun mereka berada di pagi hari ini, mau berdoa dalam nama Yesus. Buat In, Rudy, Ray, dan Sandra, Tuhan tolong untuk berkati. Keluarga hambamu, baik mama juga Tuhan tolong berkati. Mami juga Tuhan tolong untuk berkati. Buat anak-anakmu yang lain, jemaatmu yang lain dimanapun mereka berada, Tuhan tolong untuk berkati Bapak. Buat Desi, Melin, Julie juga Tuhan tolong untuk berkati. Nyatakan kuasa-Mu buat mereka selalu. Yoel dan Indah, Tuhan tolong berkati. Buat Kenneth dan juga buat Cecilia, Sansan juga Tuhan tolong untuk berkati. Kami yakin dan percaya Tuhan akan kirimkan bagi kami jiwa-jiwa yang terus Tuhan tambahkan kepada kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan buat gereja ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan Bapa. Nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu buat gereja-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan tolong selalu. Mata hati yang lihat dan menyaksikan ini, Tuhan tolong berkati. Bu Dewi Asna, Tuhan tolong berkati. Cecilia juga Tuhan tolong berkati. Pak Alitano dan juga keluarga, anak dan istri dan anak-anak, Tuhan tolong berkati. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kami yakin Tuhan selalu campur tangan buat jemaat-Mu, buat umat-Mu semua Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami yakin akan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan, atas bisnis usaha kami. Diberkati kami selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia juga ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan komplek lingkungan tempat di mana kami berada tinggal juga diberkati Bapak. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel juga kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan.